Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Bertemu dengan saya di sini Sir Teguh Satria dalam pembelajaran dasar desain grafis. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran khusus kelas 10 jurusan informatika yaitu TKJ, RPL dan multimedia. Saya harap nanti kamu bisa menyimak pembelajaran ini dari awal sampai dengan akhir supaya kamu paham dan tahu tentang apa saja sih yang termasuk dalam unsur tata letak. Nah, nanti di ujung akan ada penugasan, latihan, dan juga penugasan berbentuk praktik yang kamu harus kumpulkan di Google Classroom kamu. Sesekali kita akan mengadakan Google Meet loh, tapi tidak akan setiap hari karena takut membebani kalian. Oleh karena itu saya harapkan masih semangat karena masih kelas 10 dan tentunya semangat itu harus dikobarkan terus sampai dengan setahun ini. Kita doakan pandemi ini akan segera berakhir. Baik, itu saja mungkin di awal pembukaan. Kita akan simak materinya. Ini dia. Sebelum masuk ke unsur-unsur tata letak, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tata letak. Tata letak atau disebut pula dengan layout pada sebuah karya desain grafis yang dapat digunakan untuk desain majalah atau koran atau buku. Layout sendiri berarti tata letak teks dan gambar. Tidak hanya sekedar menyusun sebuah desain, namun tata letak memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari layout tersebut agar pembaca mudah dan enak membaca informasi yang dimuat. Selain itu, isi pesan dapat tersampaikan 100%. Layout juga harus disesuaikan dengan informasi dan target pembacanya. Untuk menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan, terdapat beberapa unsur-unsur atau komponen yang harus dipahami seorang desainer grafis, yaitu garis atau line, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang yang akan diuraikan masing-masing sebagai berikut. Unsur yang pertama dalam desain grafis yaitu garis atau line. Pemahaman awal tentang garis yaitu tarikan warna tertentu cenderung hitam yang memanjang. Namun dalam kaidah pengertian digital dan sisi artistik, garis merupakan rangkaian titik-titik yang tersusun dalam pola tertentu dan saling terhubung satu sama lainnya dengan tingkat kerapatan tertentu. Pada beberapa jenis software, pengolah grafis khususnya, garis sering disebut dengan outline, yaitu di CorelDRAW ya. Sedangkan kalau misalnya menggunakan Photoshop atau Adobe Illustrator, garis ini disebut sebagai kontur atau stroke. Garis terdiri dari beberapa jenis. Namun dalam materi ini diuraikan garis berdasarkan gaya garisnya saja. Berikut ini ditampilkan berbagai macam garis sesuai gaya garis atau stylenya, yaitu garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Unsur selanjutnya yaitu ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi
yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ilustrasi sendiri berasal dari bahasa Latin, illustrate, yang berarti menjelaskan. Untuk membuat sebuah gambar ilustrasi, kita dapat menggunakan beberapa teknik, seperti drawing, lukisan, fotografi, atau teknik gambar yang menekankan hubungan subjek dengan teks yang dimaksud. Kalau dari gambar yang ditampilkan di sini, nah kira-kira teknik apa yang digunakan ya? Apakah drawing, lukisan, atau fotografi? Selanjutnya lagi yaitu unsur tipografi. Tipografi di sini berarti suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Tipografi sendiri merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu juga. Sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik serta pesan yang disampaikan bisa juga diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Unsur berikutnya yaitu warna atau color. Warna di sini merupakan unsur seni dan desain yang pertama kali membuat orang tertarik. Karena indera kita lebih cepat dan mudah melihatnya. Kalau dari tampilan di sini, warna ini dibagi berdasarkan pigmennya. Yaitu yang pertama adalah warna primer, yang kedua warna sekunder, yang terakhir warna tersier. Warna primer adalah warna pokok, seperti warna merah, kuning, dan biru. Warna sekunder ini merupakan pencampuran dari warna primer, antara lain warna jingga. Warna jingga ini pencampuran dari warna merah dengan warna kuning. Nah, kemudian ada warna hijau. Warna hijau kita peroleh dari pencampuran warna biru dengan warna kuning. Kemudian ada lagi warna ungu. Nah, warna ungu didapat dari pencampuran warna merah dan warna biru. Yang terakhir, warna tersier merupakan hasil pencampuran dari warna primer dengan sekunder. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak? Warna tersier itu contohnya warna apa ya? Unsur selanjutnya yaitu unsur gelap terang. Gelap terang di sini adalah unsur yang dibuat untuk memberikan kesan 3 dimensi pada sebuah bidang gambar, atau dapat disebut juga intensitas cahaya. Jadi, semakin besar intensitas cahaya yang didapat, maka gambarnya akan semakin terang. Nah, kalau misalnya intensitas cahaya yang didapat kecil, maka akan semakin gelap. Unsur selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur di sini merupakan permukaan suatu benda. Nah, tekstur pada permukaan benda membawa dampak pada hasil karya yang lebih artistik. Contohnya pada gambar di sebelah kanan yaitu tekstur pada permukaan kayu atau tekstur pada permukaan daun. Terakhir yaitu unsur ruang dalam desain grafis. Ruang dalam grafis komunikasi dapat dirasakan adanya kesan 2 dimensi atau 3 dimensi melalui tampilan penggabungan beberapa garis
dan hasil dari penggabungan beberapa bidang positif atau negatif. Ruang dapat dirasakan adanya lorong, memberi kesan jarak jauh atau dekat, dalam atau dangkal, tinggi atau rendah, terbuka atau tertutup. Dalam grafis komunikasi, pengaturan ruang sangat diperlukan, apakah antara huruf atau tipografi, ilustrasi atau gambar, atau elemen yang lain dalam suatu bentuk media. Oke, terima kasih Anda sekalian yang sudah sama-sama menyimak materi yang sudah saya paparkan dari slide yang sudah kamu lihat. Dan tentunya jangan lupa tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita akan ada penugasan berupa latihan dan juga praktik, dan harus kamu kerjakan. Nanti di ujung juga ada tes khusus untuk pembelajaran ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.